وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل: وخير نسائنا خديجة، والقائل أيضا: لقد رزقت حبها وأنا أحب من يحبها، وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفن بعشرة سيد المرسلين، خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد، حاضرين حضرات muslimin muslimat, para alim ulama, para habaib, wabil khusus yang mulia Afwan Habib siapa nama? Habib Muhammad Bagir Al-Habsyi, Pasuruan gitu lah, pasti orang Jawa gitu. Habib Zainal Abidin Al-Jufri, kemudian para guru-guru kita, Guru Haji Abdul Hadi, kemudian Guru Haji Ahmad Ghazali, mobil khusus, kemudian guru kita yang mulia Guru Mehmet, dan tidak para guru-guru yang lain, para habaib yang lain. Doa bersama kita harapkan doanya juga mudah-mudahan kita semua dapat limpahan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahibul bait Ayahanda Haji Gufron Haji Logok, kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sebelum dan sesudahnya, mungkin ada kekeliruan dan kesalahan, mudah-mudahan bisa dibantu dibenarkan. Dalam hal ini saya mengabulkan hajat tuan rumah yang biasanya rutin dibacakan Ustaz Mehmet. Di malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan bacaan manaqib yang sudah jadi amaliyah tuan rumah untuk mengambil keberkahan daripada sahibul manaqib, yakni Khadijah Al-Kubra Ummul Mukminin. Kemudian sekalian sedikit kita cerita tentang Nabi berhubung dengan datangnya atau masuknya kita di bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, cerita tentang Siti Khadijah ini sudah mungkin barangkali juga semua kita banyak yang sudah hafal, karena tiap minggu di sini diulang-ulang oleh beliau ini dibaca. Jadi yang membaca apalagi hafal bujur, kita ini malah apa namanya masih menerawang isinya. Ada lagi yang bulanan, setiap 11 bulan Arab atau bulan Hijriah juga ada diadakan di Rumalon. Mudah-mudahan banyak rahmat Allah turun berkat kita membaca manaqib. Bukan lagi sekedar orang hebat, tapi sangat hebat di sisi Allah dan di sisi baginda Nabi kita Muhammad, yakni Khadijah Al-Kubra. Kalau mengenai Siti Khadijah, saya rasa insya Allah kita tidak lama lawas ya, pede-pede aja ini. Apa namanya, cukup hadis Nabi kita, ruzqtu hubbaha wa hubba man yuhibbuha. Aku mencintai Siti Khadijah dan mencintai orang yang mencintai Siti Khadijah. Ini kandungan hadisnya luar biasa luasnya. Ini menggambarkan kepada kita betapa komplitnya yang dimiliki oleh Siti Khadijah, full kesempurnaan yang dimiliki Siti Khadijah. Jadi kalau kita memilih lebih jauh dari makna daripada hadis ini, ia taatnya dengan laki, ia sugihnya, ia cantiknya, ia pemurahnya, ia cerdasnya, habis udah ada pujian lagi yang bisa kita ungkapkan, yang yakni Siti Khadijah sempurna buat Nabi. Memang pilihan Allah, karena hebatnya Nabi lalu dipilihkan wanita hebat dua. Itu jadi nggak mungkin lah. Padahal Khadijah ini
kalau kita telusuri sejarahnya sebelum kawin dengan Nabi, beliau janda itu banyak dilamar pengusaha besar, termasuk pejabat. Namun anggota dewan itu sudah minggir, Siti Khadijah tidak laku. Termasuk, mohon maaf, bukan menyamakan pejabat dengan Abu Jahal. Ya. Abu Jahal sempat melamar Siti Khadijah juga. Enggak, Abu Jahal itu orang hebat, itu orang pintar, banyak titisnya, tapi ditolak. Karena Waraqah ibnu Naufal itu paman Siti Khadijah. Ya, itu kan termasuk bisa mentakwil mimpi. Salah satu takwil mimpi beliau juga mengatakan bahwa Khadijah, kau punya suami nanti seorang nabi akhir zaman. Nah, ini dipegang teguh oleh Siti Khadijah. Akhirnya memang terkabul dan bujur. Ternyata beliau mendapatkan suami makhluk ciptaan Allah terbaik di muka bumi ini, pimpinan dunia dan akhirat, Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Siti Khadijah ketika nikah dengan Nabi kita Muhammad, aku tidak menginginkan yang lain. Aku hanya ingin mendapatkan keberkahan, kebaikan dari engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bukan gombal. Mun binian wajah ininya berpura-pura aja, aku tidak butuh harta, aku butuh kesetiaan. Ya, kawin cari duit juga, masa gaji pian segini aja mulai dulu ya. Mayo makan tuh kesetiaan, tetapi cari duit. Mudah-mudahan dapat berkah Siti Khadijah. Yang laki yang bini kita berkah. Kita harapkan kalau kita umat Islam ahli sunnah ini yang kita harap berkah aja lagi ya. Nah, itu jadi cukup satu hadis ini luar biasa. Dan riwayat yang lain dua di manaqib Siti Khadijah, kalau kita bacakan riwayat Siti Aisyah pernah mengatakan, ana ghirtu yauman, aku pernah cemburu sesekali dengan Siti Khadijah. Ini kata Siti Aisyah. Kenapa? Ketika Nabi ini bercerita memuji Siti Khadijah, asna alaihi ahsanat tanah, memuji Siti Khadijah ini dengan pujian terbaik. Tidak ada pilihan puji, Nabi yang memuji Siti Khadijah. Jadi puji Siti Khadijah, aku ini manusia juga, ada juga rasa cemburu. Orangnya sudah di dalam tanah tuh masa dikasih jual dipuji-puji. Ini loh, qad addalakallahu khairan minha, wahai Rasulullah, Allah telah menggantikan Siti Khadijah yang lebih cantik, lebih muda, lebih bungas daripada dia yang sudah masuk dalam kubur. Kata Siti Khadijah, kata Siti Aisyah, lalu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ma abdalani Allahu khairan minha, tidak pernah tergantikan posisi Siti Khadijah walaupun wanita mana saja. Termasuk engkau wahai Siti Aisyah. Padahal Siti Aisyah ini wanita mulia juga, ummahatul mukminin juga, ibunya orang mukmin juga. Cuma jangan sesekali meremehkan Siti Khadijah. 24 tahun sama-sama Nabi, Pak. Orang ini jangan 24 tahun, sedetik aja pernah melihat Nabi itu untung besar sudah. Untung dunia akhirat, apalagi 24 tahun. So, ya, 24 tahun serantang serontong dengan Nabi. Serantang serontong itu kawan hidup semati ya, sudah 24 tahun kurang lebihnya bisa gitu kan. Iya kan? Nabi dengan Siti Khadijah berkawan, jujur. Makanya tidak pernah Nabi melirik wanita lain, karena yang diinginkan di wanita lain ada pada diri Siti Khadijah. Buat apa cari yang lain lagi? Nah, itu. Jangan samakan dengan laki kita, laki pian. Kenapa masih mau yang lain? Nah, mungkin saja mau cari kawan supaya nyaman memasak. Nah, itu. Bertepasankah capek terus? Jadi bisa aja itu kan. Supaya nyaman yang tua. Kawin wani punya hayu logok madai romet kan. Ini kisahnya aja buat saya. Itu, masya Allah ya, itu Siti Khadijah. Terus apa lagi pujian Nabi? Qad amanat bi id kafaraniyan nas. Pada saat manusia tidak percaya kepada aku, maka Siti Khadijah manusia pertama yang beriman kepada aku. Iya kan? Kalau kita telusuri, wanita pertama yang masuk Islam percaya dengan Nabi adalah Siti Khadijah Al-Kubra. Habis itu apalagi pujian Nabi kepada Siti Khadijah? Qad saddaqani, qad saddaqatni id kadzdzabani an-nas.
Dia membenarkan aku, jelas saja bila beriman pasti membenarkan. Kalau dia membenarkan aku pada ketika orang umat manusia pada umumnya mendustakan akan Nabi Muhammad. Ini pengurangan ini tukang sihir ini. Siti Khadijah hendak bujur beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungan hadisnya apa lagi? Wawasatni bimaliha. Ini yang mahal ini. Ada sebagian orang mencari harta lawan laki. Nah, Khadijah tidak, dia berkorban harta untuk laki. Nah, itu pulang berkorban harta untuk laki. Dia korbankan jiwanya. Nabi Umar wawasatni bimaliha wa nafsiha, bukan hanya maliha, tapi dirinya Siti Khadijah juga dikorbankan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir di hadis itu Siti Khadijah melahirkan anaknya Nabi Muhammad, tidak dengan wanita yang lain. Inilah keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki wanita manapun di dunia ini kecuali hanya satu, yakni Siti Khadijah Al-Kubra. Jadi dua riwayat ini kita rasa cukup luar biasa sudah. Kalau kita sedikit agak berpikir cerdas, berarti Khadijah ini tidak ada hinaannya sama sekali. Full kesempurnaan yang ada pada Siti Khadijah ini. Kalau kita catat, ini sebagian kecilnya aja, karena sejarah Siti Khadijah kalau mau dicatat nggak bisa dicatat, karena isinya kebaikan semua. Siti Khadijah itu kebaikan semua. Dan 24 tahun itu sejarah mencatat sangat banyak kejadian-kejadian keadaan Siti Khadijah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui, selama bersama Nabi kita Muhammad, Siti Khadijah itu ya tadi kurang lebih 24 tahun sama sekali tidak pernah meminta apa-apa kepada Nabi Muhammad. Itu nggak pernah minta apa-apa. Itu Siti Khadijah. Ini perlu kita pahami. Bini kita, anak kita, perempuan kita, kakak kita, ipar kita, mudah-mudahan paham ini. Jangan memberatkan beban laki. Nah, di situ. Kata Siti Khadijah, beban Nabi Muhammad ini sudah terlalu banyak menanggung beban umat. Aku belum banyak cukup membantu. Jangan lagi aku minta kepada Nabi Muhammad. Itu. Tidak berani Siti Khadijah meminta. Saking pahamnya tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak minta apa-apa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir Siti Khadijah itu menurut sebagian ulama ada kepengen minta dengan Nabi, cuma tidak berani mengucapkan di hadapan Nabi, diam aja. Pas sama-sama Nabi di kamar itu, ya Rasulullah, boleh aku ngomong sebentar dengan putrimu Fatimah? Yang keluar dulu, ada pembicaraan rahasia sedikit. Oh iya Pak, silakan ngobrol, bilang kata Nabi kita Muhammad. Akhirnya kata Siti Khadijah, wahai Fatimah putriku, ayo masuk ke kamar, kita ngobrol dulu. Ngobrol panjang. Aku ini ada hajat. Ini Siti Khadijah belum pernah aku buka, dan aku sumpah minta dengan bapakmu itu. Dia kan Nabi Muhammad udah berani ngucap, aku terlalu banyak beban. Cuma tapi ini permintaan terakhirku sudah. Siti Khadijah sudah sepuh sudah. Aku minta terakhir sini. Ayo sudah bunyi Siti Fatimah, aku sampaikan ke nama Mama, nanti aku yang nyampaikan. Ke dia aku padahkan dengan bapak. Ini orang kutai gitu udah bahasanya. Dia aku yang nyampaikan sudah. Buka sudah apa yang kita mau. Aku mau sorban yang dipakai abahmu itu, bapakmu itu, nanti jadikan kapanku ketika aku meninggal. Oh, itu. Ayo sudah, nanti aku sampaikan. Keluar Siti Fatimah, kisah mama dia itu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau yang ngasihkan Fatimah, aku langsung yang memberikan kepada mamamu Siti Khadijah. Nah, saat itu Nabi memasuki kamarnya Siti Khadijah dan mengatakan, wahai istriku tercinta, bahwa Jibril sudah membawakan kain kafan dari surga buatmu. Oh, itu. Jadi bukan luar biasa, manusia hebat, wanita hebat, wanita pilihan Allah yang memang disiapkan untuk makhluk terbaik atau kekasih Allah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahanlah kita termasuk orang yang mencintai Siti Khadijah dan dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisahnya cukup aja ya. Nah, udah umurnya kurang, minggu belakang datangnya lagi guru Mehmet suruh bacakan pulang kan.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah mengumpulkan kita dalam kebaikan ya. Alhamdulillah, jama'ana fi hadzal majlis alal mahabbah. Allah kumpulkan kita di majelis seperti ini atas dasar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada dzurriyyat Rasulullah, cinta kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini basic perkumpulan kita. Aku tidak mengharapkan apa-apa. Kata Nabi, inilah humul qaum la yasqi bihim jalisuhum. Ini satu sama lain duduknya saling menguntungkan, tidak ada yang membuat rugi. Cuman mohon maaf, saya baru ini juga datang ke sini ke majelis nih. Jarang tempat saya memeriahkan majelis. Maklum lah, hidup dua alam kan. Alam majelis dengan alam engler. Masuk majelisnya Guru Muhammad Nur, mohon maaf Guru. Banyak liburnya pada datangnya juga. Ya beredaan lah kita dunia akhirat kan. Takut ada cair kan berbagi. Jangan bersembunyian, siapa tahu cair kan bepadahan. Atau mau kawin lagi, mau undangan lah ya, sunyi-sunyian kawin ketahuan. Kemudian kita masuk ke bab kedua. Tentang maulid Nabi kita Muhammad SAW. Kita sama aja, kisah Siti Khadijah ya kisah Nabi juga, kisah maulid Nabi ya kisah Nabi juga, kisahnya itu juga tentang Sayyidina Muhammad, tentang Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW kan lahir 12 Rabiul ya 12 Rabiul Awal, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Di 18 Rabiul Awal hari ke-7 setelah lahir oleh Siti Aminah dibawa menemui kakek beliau siapa ya? Abdul Muttalib. Nah, ketemu bayi kecil sebab adanya alam semesta Sayyidina Muhammad ini dibawa di hadapan Siti siapa? Jadi Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib tepat hari ke-7 langsung memberi nama Samaituka Muhammadah. Kuberi nama engkau Muhammad. Selamatan Abdul Muttalib mengundang orang banyak, orang kaya. Abdul Muttalib itu sugih sidin, pemuka sugih, keselamatan. Jadi keselamatan tasmiyah itu bukan hanya wayah ini, Guru Arif mulai zaman Nabi sudah keselamatan. Abdul Muttalib yang memulai keselamatan. Nabi itu keselamatan, keselamatan. Datang orang banyak hadir, wahai Abdul Muttalib, masammaka bi ibnika. Kau kasih nama anak engkau, maksudnya cucu. Nah, cucumu tuh diberi nama apa? Tidak tahu juga kami ini. Kan waktu datang terlambat sih, waktu tasbih tidak ada kan, dia tanya. Umpat makannya aja lagi datang datangan kan terludi. Sidin ceramah di luar sebagian. Ini tuh terlambat. Samaituhu Muhammadah. Ku beri nama Muhammad. Hah? Muhammad. Itu tidak pernah terjadi nama datuk nenek moyang kita di kaum kita tidak ada. Laisa min asma'i abaina wa qaumina, itu nama tidak populer loh. Abdul Muttalib masa bikin nama baru? Ada aja pian nih buahnya. Nah, arju an yakuna mahmudan fis sama indallah wa fil ardi indal khalqi. Aku mengharap dengan nama Muhammad ini dia anak ini akan terpuji nanti di langit di sisi Allah, ya termasuk malaikat di penghuni langit, dan terpuji juga di muka bumi. Nah, jadi nama menjadi doa, dan itulah yang dipasang oleh Abdul Muttalib untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu jadi berpikir-pikir ya, memberi nama anak itu asal bagus saja. Mengumpati nama artis separoh, nama abahnya separoh, baru nama kai, lalu gue batasnya panjang, 2 tingkat panjang. Kita mengiau yang mana ini kalau panjangan, ujung-ujungnya Jok lagi namanya. Kepanjangan namanya Guru, kepanjangan. 2 huruf ya. Ujung kan dikiau kan paling 2 huruf. Yang lainnya dibuang ya. Bunyi Nabi kalau kasih nama tuh dibagusin nama tuh. Nama terbagus apa ya? Muhammad paling bagus nama. Biar Muhammad juga. Wah, ada Muhammad juga sih ini. Itu. Ada riwayat mengatakan kalau kita makan sama-sama, 3 orang nama Muhammad di dalam ruangan itu tadi, itu belum selesai, 3 orang aja, tidak usah lebih gitu. Ada lebih apalagi. Nah, 3 orang aja makan, ini Muhammad ya, kisahnya nih. Itu
Muhammad dua gitu. Muhammad dua. Makan sama-sama, itu belum selesai makan, dosa sudah hapus ya, dihapus oleh Allah Ta'ala berkat nama Nabi Muhammad. Itu kemuliaan nama Nabi Muhammad. Nah itu jangan nyabu. Muhammad 42 nyabu, aduh rusak kualat ya dengan Nabi Muhammad, kualat sudah dirinya dirusak, namanya belum dicoreng. Aduh kacau ini, bingung aku ini siapa? Aduh, bisa kita masukkan sini, mudah-mudahan selamat dunia akhirat ya. Ini masalah nama. Jadi Rasulullah ini hebatnya jangan fisiknya, jangan akhlaknya, jangan sampai namanya luar biasa. Jutaan penyakit disembuhkan oleh Allah berkat nama. Jutaan masalah hilang berkat nama Nabi Muhammad. Kira-kira purun enggak? Tahu purun? Antum tahu enggak purun? Langsung jawab mau. Purun. Tega ya. Kira-kira kalau di dalam neraka tuh ada nama Muhammad, tega ndak malaikat api neraka tuh membakar? Secara rasio aja kita bicara, logika aja. Unik kalau mukul sama dengan nama kekasih itu. Neraka tuh kekasih Nabi Muhammad. Dia cinta kepada Nabi Muhammad. Malaikat Malik cinta kepada Nabi Muhammad. Dia yang masuk kalau bahasa kita masuk penjara, Muhammad masuk penjara kah? Kan lucu. Itu penjara, belum neraka lagi. Ini malaikat Malik. Aduh Muhammad neraka juga. Coba diurus. Adakah jalan keluarnya barangkali supaya jangan masuk neraka? Itu diproses. Ditelusuri, pernah belajar? Enggak. Bungul, orang seumur bungul. Pernah kumpul? Enggak pernah juga. Coba tanya siapa namanya Muhammad. Nah, orang yang sama dengan orang yang mulia maka akan diberikan syafaat berkat orang yang punya nama kemuliaan itu. Ditarik dari neraka berkat nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu lagi. Ada satu riwayat, ini minta maaf kalau kepanjangan guru. Iya. Belum lagi, masih hambat. Ada orang buta datang kepada Nabi lagi majlisan. Ya, lagi majlisan seperti ini, sahabat kumpul. Orang buta datang, Haji. Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah supaya matamu ini bisa melihat lagi. Bunyi Nabi, mau doakan sembuhnya matamu tuh. Tapi kalau kau mau sabar, surga balasanmu. Sabar buta nih, sabar aja, surga balasanmu langsung. Kata si orang buta, ini pintar dia orangnya. Surga balasan terbaik bagi orang terbaik. Ulun mau jo surga ya Rasulullah, tapi mau jo mata sembuh. Menunggu nanti kekerawasan. Surga mau, sembuh mau. Wah, pintar juga ya. Amun kayak itu punya Nabi, sudah. Sekarang kau wudu, cuci muka, artinya membersih, kemudian sholat sunat 2 rakaat, menghadap kiblat, doa. Doanya nih bacaannya, coba dengari ibu-ibu, bapak-bapak juga dengari, yang streaming didengari juga, yang nonton di mana aja. Ini doanya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu bika wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyir rahmah ya Muhammad. Dengan riwayat lain ya Ahmad, panjang kah? Nah itu ditonton lagi kembali itu streamingnya. Ya Muhammad ya Ahmad, inni atawajjahu bika ilallah antaqdiya li hajati titik sebut di situ punya Nabi yang melajari titik-titik itu isinya sembuhkan butaku, cepatkan kawin ulun. Nah, mudah-mudahan bisa punya anak soleh, umpamanya gitu lah. Itu faqdiha, dibaca buudu sembahyang dibaca oleh si buta tadi. Kata sahabat, kami di majelis belum bubar lagi. Tadi si buta ulang sudah melihat matanya, langsung membawa nama Nabi Muhammad. Inni as'aluka binabiyyika nabiyyir rahmah. Kan bawa Nabi nih. Bawa Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Ahmad. Muhammad di dunia, ya Ahmad di langit.
bawa nama Nabi Muhammad. Matanya sembuh, belum bubar lagi kami di majelis ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kata Nabi, tuh perhatikan bagus matanya sudah. Kalian juga yang hadir, kalau ada hajat baca doa ini. Nah, itu. Kita semua ada hajat Guru Baik. Belum ada hajat, sini ada juga hajat. Nah, ini Guru Mehmet ada juga hajat. Hajat kita anu rahasiaan aja. Ya, tapi rame. Masing-masing aja mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Minta aja kayak orang dialog. Jangan dipadahkan Nabi Muhammad tuh mati. Jangan dipadahkan Nabi Muhammad tuh meninggal. Jangan Nabi Muhammad orang mati syahid aja di dalam Al-Quran. Bal ahya, mereka hidup inda rabbihim yurzaqun. Mana mulianya Nabi Muhammad dengan orang mati syahid. Jauh mulia Nabi Muhammad. Mendengar apa yang kita lakukan saat ini, yang kita ucapkan, itu didengar oleh baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, hajat dunia kita dan hajat akhirat kita. Selamat kita semua berkat dzurriyyat Nabi Muhammad. Selamat keluarga kita, anak istri kita, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan berkat Rabiul Awal kita terkumpul dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Minimal kita mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua dosa kita dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji Gufran sekeluarga, mudah-mudahan sehat afiat panjang umur. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pencinta baginda Nabi Muhammad SAW, jangan dicabut rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita sekali lagi, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita. Allahumma jma'na wa baina habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qadatan wa manama fid dunya wal ukhra. Wal maafu minkum, minta halal, minta ridha, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kehilafan. Itu saja dari saya, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.